Halo para pendengar sekalian, apa kabar? Tibalah saatnya untuk belajar bahasa Jepang, programa Radio Japan NHK World. Saya Lilis Ariwati. Dan saya Rani Hafid mengucapkan salam jumpa. Tokoh utama BBJ ini adalah Kwon dari Vietnam. Kita akan belajar bersamanya tentang berbagai ungkapan yang bermanfaat dalam dunia bisnis maupun pribadi. Rane, kelihatannya bahagia betul nih. Ya, iyalah. Saya baru menang undian berhadiah nih soalnya. Wah, hebat amat. Shh, diam-diam saja. Ini rahasia. Jadi jangan bilang ke siapa-siapa ya. Oke. Dan pendengar, itulah ungkapan dasar kita hari ini. Tenang atau diam. 静かにしてください. Mohon diam. Shizukani, arti harfiahnya adalah tenang atau diam. Bila ditambahkan simas menjadi shizukani simas, artinya menjadi tenang atau diam. Shizukani shite terbentuk dengan mengganti akhiran mas dari simas menjadi te. Dan kudasai adalah kata perintah yang santun. Ya, baiklah pendengar, berikutnya mari kita dengarkan percakapan untuk hari ini. Kwon telah kembali ke kantor pusatnya setelah mengunjungi pelanggan. Lift sangat penuh dan Kwon mulai berbicara dengan kepala bagian di dalam lift yang penuh itu. Inilah pelajaran ke-13. Kyou wa kinchou shimashita. Buchou, 会社ですが。クオンさん、エレベーターの中では静かにしてください。Ya, pendengar, mudah-mudahan Anda bisa menyimak ungkapan dasar hari ini. Dan sekarang mari kita bahas percakapannya. 今日は緊張しました。 Hari ini saya gugup sekali. Kyo artinya hari ini, dan wa adalah partikel yang menunjukkan pokok kalimat. Kincho artinya gugup, diikuti dengan kata kerja simas membentuk kincho simas, menjadi gugup. Kincho shimashita adalah bentuk lampau. 部長、会社ですが。 Bucho, soal perusahaan tadi. Bu artinya departemen, dan cho artinya kepala. Jadi, bucho adalah kepala departemen atau kepala bagian. Perhatikan di sini, Kwon memanggil atasannya dengan nama jabatan bucho. Di Jepang memang biasanya karyawan kantor memanggil atasan dengan nama jabatan, jadi tidak memakai nama pribadi. Kata bantu tunjuk dari kaisha, jadi kaisha artinya perusahaan itu. Partikel ga setelah des bertugas sebagai kata sambung paradoks. Seringkali dipergunakan untuk mengangkat suatu subjek seperti kaisha desu ga, yang artinya soal perusahaan itu. Kwon hampir mengatakan sesuatu tentang pelanggannya setelah perkataan desu ga, tetapi ia langsung dipotong oleh atasannya. クオンさん、エレベーターの中では静かにしてください。 Kwon, mohon diam saat di dalam lift. Erebeta artinya lift atau elevator. Naka artinya dalam dan titik-titik no nakade artinya di dalam titik-titik. Wa bertugas memberikan tekanan, jadi erebeta no naka dewa artinya di dalam lift. Sedangkan shizukani shite kudasai adalah ungkapan dasar hari ini. Ya, saudara, tibalah saatnya untuk latihan. Ya, hari ini kita akan latihan mengganti akhiran mas pada kata kerja menjadi akhiran te. Oke, saya akan mencobanya sebisa mungkin. Kita sudah belajar bahwa apabila di belakang kata kerja ditaruh kata santun kudasai, maka akhiran mas harus diubah menjadi akhiran te. Tetapi ada juga beberapa kata kekecualian. Contohnya, kakimas, yang artinya menulis.
Kakimas berubah menjadi kaite, jadi bukan kakite. Yang harus diperhatikan adalah bila suku kata persis sebelum mas adalah ki, seperti dalam kakimas, maka bagian kimas diubah menjadi ite. Lalu bila suku kata sebelum mas adalah gi, maka kita ganti bagian gimas menjadi ide. Tapi ikimas yang artinya pergi kan juga ada suku kata ki sebelum akhiran mas. Tapi kok perubahannya menjadi ite ya? Wah, Rane, Anda teliti sekali ya. Ikimas itu satu-satunya kekecualian. Sekarang saya terangkan pola lainnya ya. Bila suku kata sebelum mas adalah ci, i, atau ri, seperti misalnya tachimas, yang artinya berdiri, maka kita pindahkan akhiran mas dan suku kata sebelumnya, lalu ditambahkan te dengan 2 huruf t. Tachimas menjadi tatte. Waduh, susah juga nih. Apa saya bisa ingat semua nggak ya? Bisa lah. Ini masih ada tambahan pola lain lagi nih. Bila suku kata sebelum mas adalah bi atau mi, misalnya yomimas yang artinya baca, maka bagian mas dan suku kata sebelumnya diubah menjadi nde. Jadi yomimas menjadi yonde. Sekarang ayo kita latihan lagi. Misalnya kita ingin membuat frasa silakan berenang dengan menggunakan kata kerja oyogimas yang artinya berenang dan kudasai. Oyogimasu. Waduh, ini susah sekali nih. Saya bantu sedikit ya. Suku kata sebelum akhiran mas di kata oyogimas adalah gi. Ah, ya. Jadi gi berubah menjadi ide kan ya? Jadi jawabannya adalah oyoide kudasai. Betul sekali. Ketika suku kata sebelum akhiran mas adalah gi, maka suku kata tersebut bersama akhiran mas diubah menjadi ide. Jadi, silakan berenang adalah oyoide kudasai. Baiklah, sekarang kita beralih ke pojok Jotatsu no Kotsu untuk mempelajari budaya Jepang secara lebih mendalam. Tema hari ini adalah etika saat berada di dalam lift. Ada beberapa etika yang harus diingat ketika kita berada di dalam lift di tempat kerja. Pertama, ketika menunggu lift, berdirilah di sisi pintunya agar tidak menghalangi orang yang hendak keluar dari lift. Begitu pula posisi berdiri di dalam lift tergantung siapa yang ada di dalam lift tersebut. Apabila bersama tamu atau atasan, kita harus berdiri di dekat tombol untuk mengontrol lift tersebut. Karena kita tidak tahu siapa saja yang naik lift bersama kita, apakah tamu atau karyawan dari departemen lain, maka kita harus menjaga percakapan kita untuk menghindarkan kebocoran informasi penting. Begitu pula di dalam lift toserba atau hotel, sebaiknya kita menahan diri untuk bercakap-cakap. Ini juga merupakan tenggang rasa bagi orang lain yang sama-sama naik lift bersama kita. Nah, saudara, demikian tadi pojok Jotatsu no Kotsu. Kini saatnya latihan ungkapan dasar hari ini, mohon diam. 静かにしてください。 Begitulah pendengar, hari ini kita sudah latihan mengganti akhiran mas menjadi akhiran t, ite, ide, nde, dan te. Nah, kalau Anda bisa menguasai tata bahasa ini, wah, kemampuan Anda berbahasa Jepang akan semakin cepat maju loh. Ya, dan kini mari kita dengarkan lagi percakapan hari ini. Kyou wa kinchou shimashita. Buchou, あの会社ですが、クオンさん、エレベーターの中では静かにしてください。Ya, pendengar, dengan demikian selesailah pelajaran ke-13 belajar bahasa Jepang dari Radio Japan NHK World kali ini. Sayonara.